Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam kehidupan sehari-hari kita ini sering mendengar kata-kata yang namanya wasiat. Ini ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang babul wasiat. Jadi wasiat itu artinya bahwa pesan daripada seseorang atau pesan daripada orang ketika dia itu masih hidup dan diambil ketika orang yang berwasiat itu sudah meninggal. Jadi kalau wasiat itu diambil barangnya itu ketika dia itu yang berwasiat sudah meninggal dunia. Beda dengan hibah ataupun pemberian. Kalau pemberian itu diberikan dan diambilnya itu langsung ya, tidak menunggu meninggal lagi. Jadi dibayar langsung, dicopotnya pun langsung gak apa-apa. Jadi kalau wasiat itu dicopotnya langsung, bahasa Jawa kan dicopotnya lupa awis mati, seperti Pak Awis meninggal dunia. Jadi di sini ada penjelasan dari ilmu fikih ya. Di sini ada keterangan wasyar'an la bimakna isyoi tabarra'an bi haqqi mudofin lima ba'dal mauti walau takdiron. Jadi ini semacam lamun-lamun tabarok itu kebaikan atau suatu kebaikan bihakin kelawan hak mudof kang disediakan lima ba'da mauti, artinya bahwa diambilnya itu setelah orangnya itu meninggal. Di sini ada bahasa walau takdiron, walaupun bentuk daripada ucapan itu secara takdiron itu artinya tidak begitu jelas. Jadi ucapan yang tidak begitu jelas secara takdiron. Jadi contohnya kaya pula aktu al fulana kada ba'da mauti. Artinya begini, saya akan memberikan rumah itu, contoh misalnya lingkungan tak pernah akan rumah gini bapak kita wis meninggal. Ini bahasanya tidak menggunakan bahasa
wasiat jadi tenakan umayin takapitai wis meninggal dunia seperti itu secara kira-kira bahasanya. Dan juga ada yang bahasanya itu secara nyata dan takdiron, baik itu secara jelas nyata atau secara takdiron, ya semacam omongan kaya pula usyidu li fulani bikada wa in lam yakul ba'da mauti. Artinya begini, saya mewasiatkan rumah itu untuk si dia, si A misalnya, si saparane wasiatkan rumah, wasiat akan umayin kanggo bojakan arane si A, arane si A. Maka ini walaupun ucapan itu tidak disebutkan kalau sudah meninggal saya. Jadi lamun anu kamu memrene kowe mati wasiataken kanggo bocakan. Nah, kanggo bocakan itu namanya pesan. Kowe umatin tak wasiataken kanggo bocakan arane si A, walaupun ucapannya itu tidak mengatakan kalau saya meninggal dunia. Itu namanya secara takdiron dan tahqiqon. Jadi secara ada bahasa kira-kira dan ada bahasa tahqiqon, tidak menyebutkan kalau saya sudah meninggal dunia itu ya. Maka itu juga termasuk sah. Namun kowe di Jokote itu sepertiga jadi tidak semuanya, jadi kowe sepertiga oli ya. Namun yang saya bahas di sini, apakah wasiat itu berlaku kepada ahli waris? Ini ya yang saya bahas di sini. Wasiat itu kepada orang lain, itu namanya wasiat. Kalau kepada anaknya itu namanya waris, namanya ahli waris. Jadi anak itu mendapat bagian dari waris, hukum waris. Jadi anak mendapat bagian dari orang tua itu dibagi secara hukum waris. Itu namanya warisan, nama Jawa warisan. Nah, kalau wasiat itu kepada orang lain, nah ada sebuah pertanyaan, apakah boleh wasiat itu jatuh kepada anak dari si yang mewasiatkan? Jadi artinya apakah wasiat itu boleh kepada anaknya, artinya ahli waris? Saya akan menjelaskan dalilnya secara ilmu fikih. Kalau tidak apa ya, semacam kalau penasaran, coba dibuka bab wasiat dalam ilmu kitab Al-Bajuri ya. Kalau penasaran ya, bab wasiat, kitabnya kitab Al-Bajuri.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala tazuzulan orawenan. Orawenan itu artinya tidak diperbolehkan. Kembali kepada wasiat, di sini ada al-wasiat. Al-wasiat, wasiat artinya tidak diperbolehkan wasiat liwarisin maring ahli waris, maring waris. Jadi artinya misalnya anak wong tua meninggal, toli mewasiatkan kepada anaknya, wasiat penumat ini kanggo anak kita. Apakah ucapan itu harus dilaksanakan atau tidak? Nah, kalau menurut pandangan ilmu fikih ini, maka hukum wasiat itu tidak sah. Artinya lamun orang dilakukan, orang dilaksanakan gak beli apa, karena ini tidak sah. Wasiat semacam ini, wasiat kepada anak, ini tidak diperbolehkan hukumnya. Jadi bagi anak itu ada bagiannya sendiri. Artinya anak itu mendapat bagian secara warisan. Dan ketika orang tua mewasiatkan kepada anaknya, tidak sah dan tidak boleh. Namun ada pengecualian di sini, ada syaratnya. Kalau wasiat itu bisa dimuluskan, artinya wasiat itu bisa sah, ada syaratnya. Saya akan menjelaskan ya syaratnya itu. Illa ayyajijaha, illa itu angin, kecuali dari berbagai ahli waris itu sepakat. Jadi mulus. Jadi misalnya contoh ya, bapaknya ku mawe kene kowe ngili wasiatan kanggo anak pertama lah, arane kanan. Nah, sewise ninggal dikumpulakan, maukah bapaknya kita kanggo ngomong kene umahin ki, bapaknya kita ngomong bahwa diwasiataken nih bocah ini kakak pertama namanya. Nah, dikumpulakan. Lamun setuju kabeh anak-anak papat dikumpulakan misalnya. Ya wis beli papa. Nah, berarti wasiat itu sah. Tetapi mendapat bagian sepertiga ya, bukan semuanya. Kalau ada anak satu saja dari 4 orang itu beli gelem, beli setuju, anaknya papa, anak beli setuju, siji beli setuju, maka hukum wasiat itu tidak sah. Awas, jangan macam-macam dengan bahasa wasiat. Kalau tidak mulus, artinya dari berbagai ahli waris itu ada yang tidak sepakat satu saja dari anak itu, maka hukum wasiat tidak sah. Diingat, saya katakan di sini, kalau penasaran coba dibuka babul wasiat kitab al-Bajuri. Seperti itu. Jadi bagi kita ya, kita di sini ketika kita ini ada
anak yang semacam itu, misalnya orang anak kehidupan sehari-hari ke anak yang semacam macam-macam seperti itu. Wah, kita sih umat ini wis diwasiataken ning kita Bapak, cari Bapak yang kita diwasiataken kita. Nah, wis iki umat iki kanggo kita, umat iki kanggo kita. Cari Bapak yang kita. Tuh, anak model konon dalam kehidupan sehari-hari. Umat ini cari bapaknya kita ini kanggo kita. Ingat, wasiat kepada anaknya itu tidak sah kecuali dari anak itu dikumpulkan dan sepakat semuanya, dan bagiannya itu mendapat sepertiga. Kalau ada satu saja yang tidak menyetujui daripada ucapan wasiat itu, maka hukum wasiat kepada anaknya itu tidak sah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.